Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa, mahasiswi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap? Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat, aman, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan lagi tentang pembahasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Bab 4 tentang pengawasan. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bab 1, bab 2, bab 3, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 4 tentang pengawasan. Nah, untuk bab undang-undang ini akan sedikit rinci atau akan sedikit mendalam karena itu tadi undang-undang ini merupakan undang-undang dasar dari K3. Dimanapun perusahaan akan menggunakan undang-undang ini. Walaupun nantinya dari undang-undang ini akan dipecah lagi. Untuk sekarang ada beberapa undang-undang terbaru. Nah, sebenarnya untuk mempelajari K3 itu harusnya satu mata kuliah khusus. Satu mata kuliah khusus yang tidak digabung. Itu di universitas ataupun di politeknik lainnya. Namun, jadi pada pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Karena K3 itu ruang lingkupnya banyak banget. K3 itu ruang lingkupnya banyak banget. Bahkan ketika kalian ikut di pelatihan K3, Kemenaker. Jadi K3 itu ada dua ya. Ada sertifikat BNSP, ada sertifikat Kemenaker. Kalau sertifikat BNSP itu biasanya khusus untuk orang-orang yang sudah pernah ambil K3 atau pernah belajar K3 sehingga jeda waktunya atau lama pelatihannya hanya sebentar. Itu kurang lebih 5 hari. Pelatihannya hanya cuma 5 hari termasuk ujiannya. Karena untuk yang BNSP untuk sertifikasi BNSP dikhususkan untuk orang-orang yang sudah tahu basic K3 sehingga dia bisa maju dengan cepat, maju dengan lancar. Nah, tapi yang untuk Kemenaker itu dikhususkan untuk yang benar-benar dari basic K3. Makanya untuk yang Kemenaker itu waktu pelatihannya selama 14 hari sama dengan kalian satu semester 14 atau 16 kali. Nah, untuk yang pelatihan Kemenaker K3 itu juga 14 hari. Dan pelatihannya pun tidak main-main ya. Dari pagi sampai sore, kadang sampai malam. Jedanya hanya makan siang. Bayangin ya, jam 7 masuk, pulang jam 4. Kadang pulang jam 8 atau jam 9. Itu Kemenaker. Dari jam 7 pulang juga jam 9 malam atau jam 8 malam. 12 jam. Belajar K3 selama berapa hari? 14 hari. Banyak nggak itu? 14 hari kali 14 jam. Sehari 14 jam. Nah, itu untuk sertifikasi K3. Sedangkan kalian pada sekarang itu belajar K3 itu hanya modal 2 SKS. 2 SKS dan mana satu SKS-nya itu 45 menit. 45 menit berarti kalau dikali 2 berapa? 90 menit. Nah, 90 menit. Dan itu pun nggak itu kan nggak full 90 menit. Karena kenapa? Karena ketika Bapak buat full 90 menit, waduh, pasti ngelihat waktunya aja, aduh 1 jam lebih, males nonton. Pasti males nonton. Bahkan yang kemarin aja Bapak buat hanya 30 menitan, itu aja yang banyak komplain, Pak, kelamaan Pak videonya. Itu. Tapi jadi sehingga apa? Sehingga untuk K3 memang nanti kalian ada beberapa tidak dapat di pelajaran ini, di K3 ini, karena K3 itu luas banget ya, luas banget K3. Dan K3 kalian itu hanya di sini Bapak akan buat insya Allah 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan K3 akan Bapak buat dan itu hanya beberapa menit sekali pertemuan. Dan tidak Bapak buat 1 jaman lebih.
Itu supaya buat apa? Supaya kalian mau belajar. Karena sifat kita itu ketika lama pasti malas. Dan makanya durasi video Bapak lebih condong sedikit-sedikit supaya kalian mau nonton. Itu pun kalau kalian mau nonton, mau mempelajari. Dan itu semua terserah kepada adik-adik apakah mau belajar atau tidak. Karena kita semua itu yang mengatur diri-diri kita sendiri. Seperti yang telah Bapak jelaskan di etika profesi. Kita adalah penguasa atau raja pada diri kita sendiri. Kita adalah penguasa atau raja pada diri kita sendiri. Kita yang menggerakkan tubuh kita yang menggerakkan keinginan kita yang menggerakkan apapun pada diri kita. Ketika kita mau berhasil, maka lebih banyak usaha. Jangan malas-malas, jangan pada zona nyaman. Kalau kita ingin nyantai, ya kita sendiri yang memberikan instruksi ke diri kita, ya nyantai, nonton film, atau segala macam. Jadi, harapan Bapak untuk yang ketiga ini, carilah referensi banyak banget di YouTube, silahkan dipelajari, karena untuk di kuliah ini Bapak hanya memberikan basic dari K3, yaitu tadi Undang-Undang Nomor 1 1970, serta apa sih manfaat belajar K3. Sedangkan yang lain akan sulit Bapak berikan karena keterbatasan waktu yang ada pada mata kuliah kita pada semester ini. Karena pada semester ini K3 itu digabung sama etika profesi. Etika profesi itu sendiri banyak banget, luas banget. Di universitas atau politeknik lainnya, atau di teknik atau di jurusan lainnya, coba kalian cek jurusan lainnya, K3 sama etika profesi itu satu mata kuliah sendiri. Etika profesi satu mata kuliah sendiri, K3 satu mata kuliah sendiri. Karena kenapa? Karena memang etika profesi dan K3 itu sangat dibutuhkan di dunia industri. Hal pertama yang akan dilihat, yang akan diberikan penilaian di dunia industri atau K3 atau di dunia pekerjaan, di dunia kerja, itu adalah etika profesinya sama K3-nya. Itu yang akan dilihat pertama kali. Oleh karena itu, cobalah untuk mengembangkan diri kalian, untuk sering-sering membaca, supaya kalian bisa mendapatkan informasi atau ilmu yang lebih mendalam tentang K3 dan etika profesi. Kita akan lanjutkan pada bab 4 tentang pengawasan. Nah, bab 4 tentang pengawasan ini tentang apa? Balik dulu. Ini kok langsung pasal 5 ya? Bentar. Ya, benar. Bab 4 pengawasan pasal 5. Nah, di pasal 5 ini akan tentang ini ada ringkasannya ya. Pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 itu ringkasannya adalah direktur sebagai pelaksana umum. Oke, di pasal 5 dijelaskan bahwa akan ditetapkan bahwa direktur itu adalah sebagai pelaksana umumnya. Nah, di ayat 2 akan dijelaskan wewenang dan kewajibannya, baik direktur, pegawai pengawas, dan ahli K3. Pak, yang ini apa Pak? Permen itu adalah peraturan pemerintah, peraturan menteri, maaf. Kepmen apa keputusan menteri juga. Nah, ini adalah turunan dari Undang-Undang K3 nomor 1 1970. Makanya di sini tahunnya apa? Dari mana? 77, 84, 78, 92. Ini turunan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 dan akan diatur lagi di undang-undang berikutnya. Ini wewenang dan kewajiban. Wewenang dan kewajiban direktur akan dibahas di Undang-Undang 70, juga akan dibahas di Perkapmen tahun 77, begitu juga pegawai pengawas dan ahli K3. Pasal 6.
pasal 6 akan dibahas tentang panitia banding. Nah, panitia banding. Tapi di pasal 1970 kurang lengkap. Nanti kita akan bahas lagi di undang-undangnya bagaimana sih kurang lengkap. Di pasal 7 akan dibahas tentang retribusinya. Dan di pasal 8 akan dibahas tentang pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan tenaga kerja. TK adalah tenaga kerja, ya. Bukan taman kanak-kanak. Jadi TK adalah tenaga kerja. Jadi pengurus berkewajiban memeriksakan kesehatan pegawainya. Nah, itu kewajiban pengurus. Maka itu tadi, setiap, apalagi zaman COVID ya, setiap perusahaan akan berkewajiban untuk melihat pegawainya sehat atau tidak. Ini tadi masuk juga ke magang. Karena itu tadi, perusahaan sangat takut ketika menerima mahasiswa dan akibat pada zaman COVID ini, di mana mahasiswa tersebut tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Karena apa? Sanksi tegas untuk perusahaan pada mahasiswa yang magang tidak tegas. Beda sama pegawainya. Kalau pegawai tegas, bisa tegas. Misalnya apa? Bisa dipecat. Nah, kalau magang bagaimana? Magang kan agak sulit untuk perusahaan, karena magang adalah short work. Nah, oleh karena itu, sanksi tegasnya untuk magang itu sulit diatur di perusahaan, sehingga perusahaan sangat takut ketika menerima magang di masa pandemi ini. Karena ini tadi, karena pengurus atau perusahaan itu diwajibkan memeriksa kesehatan tenaga kerja bila terjadi kecelakaan. Pasal 8 ayat 2, berkala. Maksudnya apa? Nanti kita akan pelajari. Ini juga akan diatur di Permen nomor 2 tahun 80 dan Permen nomor 3 tahun 83. Ini turunan dari Undang-Undang nomor 1 1970 ayat 8. Pasal 8. Oke, kita bahas di undang-undangnya. Pasal 5. Pasal 5. Oke. Pengawas, pasal 5, ayat 1. Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini. Maksudnya undang-undang apa? Undang-undang nomor 1 1970. Jadi direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Oke, sangat jelas ya, ayat 1. Ayat 2. Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas, dan ahli keselamatan kerja dalam pelaksanaan undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan. Nah, ini tadi. Ini, ayat 2 ini, maksudnya apa sih, Pak? Maksudnya yang tadi. Kita balik ke pasal 5 ayat 2 ini. Direktur, wewenang dan kewajibannya diatur di Kepmen nomor 79 tahun 1977, sedangkan pegawai pengawas diatur di Permen nomor 378 dan Permen nomor 3 tahun 84, begitu juga ahli K3. Kewajiban dan wewenangnya juga diatur di Permen nomor 3 tahun 78 dan Permen nomor 4 tahun 92. Itu maksud dari ayat 2. Kita pasal ke-6 ya, pasal 6. Pasal 6. Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada panitia banding. Nah, ini tadi. Jadi siapapun yang tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding ke panitia banding. Jadi ketika kalian didakwakan bersalah melakukan pelanggaran K3 dan kalian merasa, oh saya tidak melakukan kesalahan itu, bisa melakukan perbandingan banding. Tapi dengan syarat ada buktinya, hati-hati. Yang nomor 2, tata cara permohonan banding disusun panitia banding. Tugas panitia banding dan lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Tadi balik lagi ya. Tadi sudah dibahas di peraturan yang tadi. Nomor 3, keputusan panitia banding tidak dapat dibanding lagi. Jadi keputusan panitia banding
ketika panitia banding telah menyatakan bersalah atau tidak bersalah, kalau tidak bersalah kan alhamdulillah ya. Tapi kalau keputusan panitia banding menyatakan bersalah, maka tidak bisa lagi mengajukan banding. Diatur pasal 6. Kalau pasal 7, untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini, pengusaha harus membayar retribusi penurunan ketentuan-ketentuan yang akan diatur dalam peraturan perundangan. Nah, jadi yang ini untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini, pengawasannya itu perusahaan harus membayar retribusi yang akan diatur oleh perundang-undangan. Retribusi perundang-undangan. Tadi sudah dijelaskan retribusinya undang-undang nomor berapa. Pasal 8. Pasal 8. Ayat 1. Pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan. Nah, ini. Jadi pengurus atau perusahaan itu diwajibkan untuk memelihara kesehatan setiap pegawainya. Ingat ya, pegawai atau karyawan. Ditebalin, dibuatkan karyawan. Jadi pengurus atau perusahaan itu diwajibkan memelihara kesehatan badan karyawan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerja yang diberikan padanya. Jelas, Ayat 2. Pengurus diwajibkan, pengurus juga diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Kalau ayat 1 itu yang akan diterima, intinya di sini ya, akan diterima. Yang nomor 2 itu intinya pada semua tenaga kerja. Jadi yang akan diterima itu pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badannya. Yang nomor 2, pengurus diwajibkan memeriksa juga tenaga kerjanya. Nah, pemeriksaannya ini bisa individu. Jadi pengurus meminta individu melakukan sendiri tanpa dibayar. Itu yang untuk pasal 1. Atau pasal 2 juga ketika terjadi benar-benar ini sebelum kecelakaan dan didiagnosa bahwa si tenaga kerjanya terdapat kelainan, maka si pengurus bisa mewajibkan pekerjanya untuk memeriksa sendiri secara kementalan atau keadaan dari pekerjanya. Dan oleh itu juga setiap tenaga kerja akan diberikan apa? Diberikan asuransi kesehatan. Itu untuk mendukung pasal 8 ayat 1 dan 2. Nah, ayat 3, norma-norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Ini tadi juga yang sudah disebutkan di peraturan perundang-undangannya. Nah, bab 5, pembinaan. Ini tadi ya, yang berkala, ini Permen nomor 2, berkala maksudnya ini pemeriksaan kesehatan secara berkala, itu diatur dalam apa? Permen nomor 2 tahun 1980 sama Permen nomor 3 tahun 83. Oke. Nah, kalau bab 5 pasal 9 tadi, itu tentang pembinaan. Bab 10 dan bab 11 ini intinya di pasal 9 itu akan dibahas tentang pengurus wajib menunjukkan dan menjelaskan apa? Jadi maksudnya pembinaan ini adalah suatu perusahaan atau tempat kerja harus memberikan training. Wajib bagi setiap pengurus memberikan training kepada tenaga kerja barunya. Nah, ini maksud dari pasal 9 ini. Itu ada 4 poin, yaitu yang ini poin nomor 1, ayat 1, pengurus wajib menunjukkan. Jadi menunjukkan, mengarahkan, mengajarkan, dan menjelaskan K3 di tempat kerjanya. Nah, yang ayat 2 itu
pengurus juga nanti akan mengadakan tes. Tes setelah menunjukkan, menjelaskan apakah si tenaga kerja barunya ini paham atau tidak, dong atau tidak, tentang yang ditunjukkan atau dijelaskan, akan nanti ada dites lagi untuk pekerjanya. Apakah dia mampu dan memahami enggak? Kalau tidak mampu dan memahami, maka dia dilarang untuk bekerja. Disuruh belajar lagi. Itu yang ayat 2. Yang ayat 3, pengurus wajib pembinaan. Pembinaan apa ini tadi? Membina tenaga kerja baru maupun tenaga kerja yang lama. Sedangkan ayat 4, pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3. Jadi si pengurus harus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3. Pasal 10. Pasal 10 akan membahas tentang panitia pembinaan K3. Itu juga akan dijelaskan di permen lanjutannya, permen nomor 4 tahun 87. Itu juga pasal 11 itu tentang kecelakaan. Ini. Pengurus itu wajib untuk melaporkan kecelakaan. Kepada siapa? Nah, kepada ini tadi. Dibahas di ayat 2-nya, tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Di permen nomor 3 tahun 98. Undang-undang kita luar biasa ya, lengkap banget. Makanya undang-undang kita itu disebut dengan kitab sucinya dasar-dasar negara. Dasar-dasar negara. Kitab sucinya peraturan negara. Karena udah lengkap banget. Apapun ada di permen. Jadi permen itu bagaikan ringkasan buku. Kita akan bahas pasal 9 sampai 11. Pasal 9 sampai 11. Pasal 9 itu pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang apa. Jadi si pengurus itu harus menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga baru tentang apa, kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja. Jadi kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja harus diberitahukan, nggak boleh diumpeti, nggak boleh di-hidden. Yang A. Yang B, semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja. Jadi kita bahas dulu yang A tadi. Jadi pengurus harus memberitahukan bahaya, kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang tertimbul di tempat kerja. Dan inilah kenapa dosen kalian sering mengatakan cari MSDS, lihat di MSDS. Ini bahan bahaya, ini bahan B3. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi ini tadi karena memang diharuskan untuk menjelaskan dan menunjukkan dulu dan menjelaskan kondisi-kondisi dan bahaya yang ada ditimbul di tempat kerja. Termasuk juga tadi ketika kalian belajar kuliah, para dosen akan menunjukkan ini salah, ini yang benar, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, ini nggak baik, yang baik seperti ini. Bukan untuk menakut-nakutkan atau untuk membahayakan, karena ini juga diatur oleh pasal 9. Karena tempat kerja tadi kan juga tempat pendidikan ya. Tempat pendidikan atau lembaga pendidikan juga masuk juga ranah tempat kerja. Maka si pengurus atau dosen wajib menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru atau yang lama tentang bahaya atau kondisi-kondisi yang dapat timbul dalam tempat kerja. Ini ya Pak. Bahayanya apa Pak? Ketika dimarahin, misalnya kalian melakukan kesalahan terus dimarahin dosen. Apa bahayanya Pak? Ya bahayanya tentang itu tadi, bahayanya kalian tidak dapat mendapatkan ilmu yang baik, yang benar. Kalau kalian mendapatkan ilmu yang salah, akan kalian bawa terus sampai kerja, yang pasti dunia pekerjaan akan nanya, loh kok ilmunya seperti ini. Nah itu akan dipertanyakan nantinya di tempat kerja. Oke, yang A. Yang B, semua pengamanan dan alat pelindungan yang diharuskan dalam tempat kerja. Makanya yang B ini, Bu Emma atau para dosen ketika nge-lab memberikan kalian tadi masker atau gloves.
Kalau itu sebelum pandemi ya, kalau pada masa pandemi kalian wajib menggunakan masker di luar maupun di dalam kampus. Yang C, alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Ini juga termasuk tadi, termasuk juga just lab, cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Ini juga cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Makanya ada beberapa dosen ketika kalian literasi nggak boleh seperti itu, misalnya harusnya gini. Atau ketika kalian mengukur larutan di beker gelas, oh caranya itu bukan kayak gitu mengukurnya, harusnya sejajar dengan batas ukurannya. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah penerapan pasal 9 ayat 1 poin D. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan. Ayat 2. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Jadi ayat 2 ini, jadi ketika kalian ditolak, nantinya di tempat kerja, kalian dites, mau ngapain, di tempat kerja SOP-nya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, apa bahayanya di tempat kerja, ditanya oleh safety officer, dan kalian tidak bisa jawab, maka safety officer berkewajiban untuk menolak pekerjanya untuk tidak bekerja. Karena ini diatur di pasal 9 ayat 2. Pengurus hanya dapat memperkerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut. Oleh karena itulah kenapa K3 sangat penting. K3 sangat penting di dunia kerja. Karena kalian tidak akan bisa kerja, kalian tidak akan bisa bekerja ketika kalian benar-benar tahu tentang bahaya yang ditimbulkan di tempat kerja. Ayat 3. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan kesehatan kerja, pula dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi yang nomor ayat 3 ini, jadi pengurus itu diwajibkan menyelenggarakan pembinaan, pelatihan bagi setiap pegawainya, setiap tenaga kerja yang dipimpinnya dalam apa? Dalam K3 tadi. Intinya si pengurus berkewajiban akan mentraining setiap pekerjanya dalam K3. Ayat 4. Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan. Jadi pasal 4 ini menekankan bahwa si pengurus wajib mematuhi dan mentaati semua syarat-syarat yang disebutkan, yang tadi syarat nomor 1 sampai nomor 3 ini harus diwajibkan, diterapkan oleh pengurus untuk apa? Untuk pekerja baru maupun pekerja lamanya. Kita bahas di pasal 10. Pasal 10 udah tadi dibahas ya, sampai 11 ya. Pasal 10, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja di pasal 10, yang pertama, Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk panitia pembinaan K3. Jadi Menteri Tenaga Kerja itu berwenang membentuk panitia pembinaan guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi efektif dan dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas kewajiban bersama di bidang keselamatan kesehatan kerja dalam rangka melancarkan usaha produksi. Jadi Menteri Tenaga Kerja itu berwenang membentuk panitia pembinaan keselamatan kerja untuk apa? Untuk setiap perusahaan nantinya, untuk pengembangan kerjasama ataupun untuk tempat pelatihan seperti pelatihan
pelatihan BNSP atau pelatihan Kemenaker. Ayat 2. Susunan panitia pembinaan keselamatan K3, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Tadi ya, yang nomor 2 ini ditetapkan oleh mana ini? Permenaker nomor 4 tahun 87. Itu tentang peraturannya. Peraturan yang ini, susunan panitia pembinaan. Oke. Yang 11. Pasal 11. Pasal 11 itu adalah pengurus, ayat 1, diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Jadi pasal bab 7 tentang kecelakaan, tentang pasal 11 itu si pengurus diwajibkan tidak boleh menghidden. Diwajibkan tidak boleh menghidden. Menghidden apa? Tidak boleh menghidden apa? Setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerjanya yang dipimpin pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Nah, tata cara pelaporannya, terus juga pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai tersebut diatur, yang di nomor 1 ini diatur oleh undang-undang mana Pak? Undang-undang ini. Di undang-undang di undang-undang di Permen nomor 3 tahun 98. Itu tata cara pelaporan pemeriksaan kecelakaan. Nah, itu aja untuk materi kali ini. Untuk minggu depan kita akan pertemuan ke depan atau minggu depan kita akan bahas tentang lanjutan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang hak dan kewajiban TK atau tenaga kerja, kewajiban memasuki tempat kerja, kewajiban pengurus, dan lain-lainnya. Ini adalah hot topic. Jadi untuk pasal selanjutnya jangan sampai dilewatkan pembelajarannya. Ini adalah hot topic tentang hak dan kewajiban tenaga kerja, dan seterusnya kita akan bahas ini pada pertemuan akan datang. Terima kasih. Bila ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan tanya di grup atau di Japri lewat WA atau di komen juga bisa di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.